gue yang nemenin kalian. Dan pastinya kali ini kita akan tetap kedatangan narasumber. Dan beliau merupakan Binusian Leader, atau lebih tepatnya itu Vice President Binus Higher Education. Nah, sembari kita menunggu beliau, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Jadi Binus TV ini walaupun tetap bekerja dari rumah, kita tetap pengen berkarya. Jadi kita akan rutin ngelakuin live Instagram setiap hari Rabu sama hari Jumat, tepatnya hari ini gitu. Dan biasanya kita mulai itu dari jam 10 pagi. Nah, sobat viewers, kayaknya terlalu sepi ya. Kayak mana kalau kita nyalain musik dulu biar nggak sepi-sepi banget, dan vibe-nya itu vibe positif gitu, vibe semangat. Musik. Asik. Gue gak mau kalah dari Nathan soalnya. Kalau Nathan kan proper banget tuh, ada back sound dan lain sebagainya gitu. Dan semua viewers, seperti yang kita tahu nih, bahwasannya sekarang dunia ini kan lagi ini ya, pada cemas terhadap COVID-19, dan penyebarannya juga ini sangat cepat gitu ya. Jadi ada anjuran dari pemerintah untuk melakukan segala kegiatan itu di rumah. Dan tentunya hal ini pun berdampak pada kegiatan atau aktivitas kita yang terjadi di BINUS. Seluruh karyawan BINUS atau BINUSian mengikuti anjuran pemerintah dengan bekerja dari rumah. Dan obrolan pagi ini akan membahas tentang menghadapi COVID-19 secara santai berdasarkan sudut pandang narasumber kita, yaitu Pak George. Dan apa sih kita akan menggali aktivitas atau kegiatan apa yang tengah dilakukan oleh Pak George, dan bagaimana beliau memaknai serta menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Tapi sebelum semua viewers yang lagi puasa nih, pengen tahu dong, masih pada semangat gak puasanya? Udah ada bolong atau belum? Oh iya, kalau misalnya musiknya kegedean, boleh dikasih ini ya, komen di bawah ya, kalau misalnya terlalu mengganggu atau kegedean gitu. Dan sepertinya Pak Jor sudah bergabung bersama kita ya. Coba pin dulu. Ganti. Gaya hidup. Dan sudah. Berarti kayak langsung aja deh ngobrol-ngobrol sama Pak Jor. Sekarang Pak Jor juga udah gabung ya sama kita ya. Halo Pak. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Jor. Apa kabar Pak? Baik. Mas Yuda apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan. Gimana Pak? Keluarga juga baik ya Pak ya? Sehat kan ya Pak? Semua sehat-sehat semua. Nah, Pak, ini aku penasaran nih Pak. Kan kita sedang menghadapi COVID-19 ya Pak ya, pandemi ini Pak. Kalau dari Pak Jor sendiri nih, selama kita memasuki bulan kedua ya berarti ya Pak ya, untuk para binusian, untuk bekerja di rumah dan melakukan segala aktivitas di rumah, apa sih yang Bapak lakukan selama di rumah Pak? Ini kegiatan apa gitu? Kalau untuk saya, kegiatan sehari-hari sebetulnya praktis gak berubah karena kantor kan tetap jalan ya. Jadi kita work from home 100%. Jadi kalau aktivitas sehari-hari, kalau biasanya meeting di Agrek gitu atau di kampus-kampus yang lain, kalau sekarang ya meetingnya online semua. Oke, tapi tetap ini ya Pak ya, tetap dengan kerjaan, masih dengan sibuk untuk tentunya mengontrol BINUS juga ya Pak ya. Tetap sibuk kerjaan sehari-hari. Nah, saya juga jadi penasaran nih Pak. Kan kalau kita kerja dari rumah atau melakukan kegiatan karantina ini, pasti kita akan menemukan sebuah kebosanan. Kayak contohnya ini beberapa hari belakangan sedang viral nih, orang-orang pada ngelakuin kegiatan atau hal-hal yang baru gitu. Kalau Pak Jar sendiri apa nih? Kayak misalnya contohnya kemarin tuh orang-orang pada sibuk untuk belajar buat kopi dalgona. Bapak Pak Jar juga nih kali. Iya, sempat trending banget tuh ya. Jadi waktu awal-awal
from home tuh tengah Maret, kan istri saya itu entrepreneur, dia punya mengelola satu kafe. Terus karena COVID-19 ini akhirnya diputuskan kafenya tutup dulu untuk sementara. Nah, terus otomatis bahan-bahan baku yang gampang rusak gitu, jadi ya dia bawa pulang, dia beli gitu dari kafenya. Salah satunya bubuk kopi itu. Terus jadi stok bubuk kopi banyak banget. Nah, hari awal itu dia coba-coba bikin dalgona, jadi saya kebagian. Oke, tetap ngikutin tren juga ya Pak ya? Ikut tren. Para penonton juga pengen lihat apa nih Pak George buat kopi dalgona nih secara live. Oh enggak ya, cancel ya Pak ya? Oh bukan Pak George ya. Pak ini sebelumnya terima kasih nih Pak udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita di live IG-nya Binus TV. Dan saya juga pasti ngelakuin research nih Pak dengan narasumber yang akan saya ajak ngobrol-ngobrol. Saya lihat Instagram Bapak, saya kepoin gitu. Bapak banyak mengoleksi sneakers dan juga jam tangan nih Pak. Kalau boleh tahu sih, ada berapa banyak sih Pak koleksi sneakers Bapak? Sneakers berapa ya? Mungkin 20-an kali. Mau lihat? Oh, 20. Boleh kepoin? Boleh Pak, kalau ada kesempatan boleh dikepoin. Dikepoin dong Pak. Ya. Oke. Ini bisa balik video nggak? Oh bisa ya? Bisa Pak. Oke, bentar. Langsung di tap 2 kali aja di layarnya langsung. Nah. Ini koleksi saya kan. Oke, ada AG, ada Easy juga ya Pak ya. Sisanya NMD sih. Dulu awalnya mulai gara-gara NMD. Udah ya, cukup ya. Oke Pak. Ini membuat penonton ini pengen kayaknya saya harus belanja sneakers juga nih gitu. Wah, bakal ada rilis AJ1 nanti tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. Nah, Smart Viewers tuh, kata Pak George tuh, tanggal 9 rilis AJ1. Nah Pak, ini sejak kapan sih Pak mulai tertarik koleksi sneakers gini Pak? Saya sebetulnya tadinya nggak pernah peduli sama sneakers. Terus pas liburan kapan ya? Mungkin 2015 atau 2016 itu pergi liburan, terus lihat Instagram, terus lihat yang mode-mode gitu lah di Instagram yang bajunya sporty gitu, ada apa istilah streetwear gitu ya. Kok sepatunya kayaknya seru-seru ya. Awalnya waktu itu ngejar NMD, lagi heboh-hebohnya NMD itu. Dan emang nyaman banget kan dipakai. Terus belakangan tadinya nggak demen Jordan sama sekali. Terus waktu itu gara-gara apa ya, naksir Jordan ya, saya nggak ingat. Akhirnya ya udah iseng beli satu, ketagihan, ya udah sekarang jadi mulai koleksi Jordan deh. Oke, berarti baru mulai. Kirain Pak Jos itu emang kayak pecinta basket gitu dan juga emang ngikutin Jordan gitu ya. Ternyata baru-baru ini juga ya Pak ya? Baru-baru ini. Yang demen basket anak-anak. Yang demen basket anak-anak. Oke. Nah itu Pak, itu jadi pertanyaan juga sih Pak. Kan kalau misalnya Bapak dengan keluarga biasanya kan melakukan kegiatan di luar gitu kan, dengan adanya pandemi ini pasti semua tertunda gitu, apalagi kayak anak-anak. Pak George dan keluarga ini menjalani gaya hidup sehat itu gimana sih Pak sekarang? Karena kan kita nggak bisa beraktivitas di luar. Kalau misalnya anak-anak kan bisa olahraga atau mengikuti ekskul di sekolah. Kalau sekarang kan tertunda itu gimana Pak? Gaya hidup sehat ya. Kalau gaya hidup sehat, yang pasti tadinya saya paling cuek minum vitamin tuh. Nah sekarang gara-gara ini jadi rajin tuh vitamin C. Mestinya satu lagi vitamin E ya katanya ya, tapi saya nggak ngikutin yang itu. Saya vitamin C sama vitamin D. Nah ini berhubung khususnya waktu awal-awal itu jadwal meetingnya sempat kadang-kadang ada break di tengah gitu. Nah karena di rumah kalau break itu kita suka jemuran bareng tuh sekitar jam 10, setengah 11 itu. Kalau pas sempet, anak-anak sempet juga kita jemuran di luar 15 menit gitu. Oke Pak. Oh ya Pak, kita ini sapa penonton juga ya Pak ya. Ada Pak Gatot yang bergabung. Halo teman-teman, halo Binusia. Nah buat teman-teman mungkin yang kalau misalnya kita sesama Binusian atau karyawan mungkin kita udah kenal Pak George, tapi mungkin kalau para mahasiswa, beliau adalah Vice President dari Binus Higher Education. Nah Pak George, kita lanjut nanya-nanya ya. Nanti juga Smart Viewers bisa nanya-nanya langsung ke Pak George. Nanti langsung komen aja dan nanti kita akan bacain dan langsung dijawab sama Pak George. Oke. Pak, aku pengen nanya juga nih Pak. Kalau dari Binus sendiri, apakah ada suatu gerakan proaktif dalam menghadapi COVID-19 ini Pak? Proaktif ya. Banyak sekali sih yang kita lakukan. Sebagai contoh, sebelum kita memutuskan untuk work from home dan mahasiswa dan juga siswa-siswa diliburin itu, kita sebetulnya terus pantau situasi. Jadi kita lihat
kondisinya sambil menimbang-nimbang apa nih yang layak dan pas dilakukan gitu ya, tindakan proaktif apa untuk menjaga tentu kesehatan kita semua. Waktu itu kita pikirin gimana caranya supaya paling enggak kampus itu lebih sepi, misalnya setengahnya gitu. Kuliah misalnya shift-nya dibagi-bagi perangkatan, ada sebagian yang belajar dari rumah, ada sebagian yang datang ke kampus. Cuma lagi di tengah-tengah merencanakan itu semua, itu tiba-tiba kita dapat kabar salah satu binusian, bukan siswa ya, jadi salah satu rekan itu positif COVID-19. Jadi karena itu kita juga khawatir dalam arti ini kan sangat menular gitu ya virusnya ya. Jadi kita putuskan waktu itu udah siap-siap sebetulnya work from home 50-50. Jadi load apa ya, rekan-rekan yang datang di kantor kerja di kantor dikurangin setengahnya gitu ya, sisanya kerja di rumah, sebagian kerja di rumah. Tapi karena waktu itu ada yang positif, kita bilang dan kebetulan kalau nggak salah kantornya di seputaran Kemangisan, saya lupa di Syahdan atau di Anggrek. Kita putuskan oke, Syahdan sama Anggrek langsung tutup lockdown gitu ya istilahnya. Karena khawatir kita kan nggak tahu dia ketika ke kantor kemana aja, ke ruang mana aja, ketemu siapa aja ketemu gitu. siapa aja. Nah jadi Syahdan, Anggrek langsung tutup kalau nggak salah 18 Maret ya waktu itu ya. Kemudian sekitar 18-19. Kemudian kampus-kampus lain yang mengikuti, jadi 1 atau 2 hari kemudian gitu. Itu kalau ngomong proaktif ya. Kemudian kita juga terus pantau dari pihak kemahasiswaan, memantau kalau ada mahasiswa yang melaporkan kalau mereka positif COVID. Dari pihak Human Capital juga jagain, terus ngikutin laporan dari rekan-rekan yang kalau ada yang merasa nggak enak badan atau apa, kita bantu monitor, dan kita juga lakukan contact tracing juga. Jadi mereka ketemu siapa aja tuh sebelum sakit gitu ya. Jadi kita bisa kasih warning buat yang rekan-rekan lain yang ditemuin yang sakit tersebut gitu. Mungkin kita rekomendasiin untuk karantina mandiri 14 hari dan sebagainya. Gitu ya Pak. Pak, jadi selama COVID ini jadi saya pengen nanya balik nih Pak. Pasti kan ada kerinduan kita nih Pak selama melakukan kegiatan di luar, sekarang kan di rumah aja nih. Salah satunya tadi ada penonton kita yang nanya nih, Pak George, makanan apa yang paling dikangenin di BINUS gitu. Kalau saya di bakmi Fata sih Pak. Saya ada 2 sebetulnya. Ada 2 apa Pak? Yang satu bakmi Fata. Berarti tim bakmi Fata ya. Satunya lagi tetangganya dia 2 ya, itu yang ayam Hainam. Oh oke, ya ayam Hainam, bener. Tapi apakah beliau itu masih bisa kita order atau gimana Pak ya? Saya belum pernah nyoba, saya jujur aja nggak punya kontaknya sih. Kalau misalnya pun mau Gojek gitu ya, pesan lewat Gojek ya. Oke. Tapi Pak, ini selama pandemi ini juga, apakah Pak George ini memiliki perubahan pola gaya hidup yang lebih baik atau gimana Pak? Di awal-awal karena ya lagi-lagi karena baca-baca juga ya kan, dibilang bahwa kondisi-kondisi tertentu itu memang lebih rentan kalau kena COVID-19 itu lebih parah gitu, dan lebih susah recover-nya gitu. Misalnya yang darah tinggi atau kolesterol atau mungkin punya penyakit jantung bawaan dan sebagainya. Nah, saya kebetulan berbakat semuanya tuh. Aduh, semoga sehat-sehat aja Pak. Yang saya baca yang paling bisa dilakuin tentu kalau yang biasa memang harus minum obat rutin, ya minum obatnya mesti rutin gitu, jangan pernah kelewat gitu. Saya udah lama banget, saya dulu rutin olahraga, tapi 2 tahun terakhir itu hampir praktis berhenti total. Kemarin gara-gara itu mulai tegang, jadi mulai senam-senam, mulai jalan. Oke, mulai timbul ini apa ya, kesadaran, dan mungkin ini harus ini. Nah, dengan adanya sistem WFH yang berlaku ini Pak, apakah dirasa sudah cukup efektif, dan gimana sih Pak George mensiasatinya agar tetap produktif selama melakukan kegiatan WFH ini? Kalau yang kita lakukan, paling nggak saya bersama rekan-rekan yang biasanya interaksi sama saya rasa cukup produktif. Kita jadwal meeting itu rutin, dan kita malah sekarang lebih disiplin jagain waktu meeting gitu. Jadi kalau memang tadinya suka molor-molor
kalau meeting di kampus yang jam jadi 1,5 jam gitu. Sekarang benar-benar dijagain gitu, kalau 1 jam ya udah 1 jam kelar gitu, karena kan udah ada yang ngantri untuk jadwal berikutnya kan. Kemudian kalau dari saya pribadi, ini ya, cari posisi yang enak. Cari posisi yang enak itu dalam arti biasanya orang kerja kan duduk terus gitu ya. Nah kalau di kantor kan kebetulan mungkin pindah ruang meeting gitu, atau kadang meetingnya setengah hari di anggrek, setengah hari di Syahdan, ada kesempatan jalan dan sebagainya. Nah kalau di rumah kan praktis duduk terus di depan komputer gitu. Iya benar. Jadi kalau saran saya, kalau yang memungkinkan gitu, cari tempat dan posisi yang nyaman gitu. Saya kebetulan senang tempat dingin, jadi saya cari di bawahnya AC. Langsung ke bawah AC, oke. Terus kemarin sempat kerasa, kursi di rumah gak ada yang enak, jadi akhirnya saya beli kursi kantor. Kursi kantor tadinya. Oke, dibuat senyaman mungkin gitu ya Pak ya? Buat senyaman mungkin. Baik Pak, ini dengan adanya PSBB yang diberlakukan di Indonesia nih dan di beberapa daerah nih, apakah menurut Bapak udah memiliki dampak yang positif sih Pak, kalau menurut pandangan Bapak sendiri? Saya jujur aja hampir nggak pernah keluar rumah, jadi kalau ngelihat situasi di luar itu saya kurang tahu. Cuma dengar dari berita dan kalau ngobrol sama teman-teman, kayaknya kalau ngomong efektivitas mungkin belum 100% efektif ya, masih banyak yang bandel, yang suka ngumpul-ngumpul gitu. Soalnya saya lihat misalnya teman-teman saya yang kebetulan misalnya anak mobil gitu, itu masih banyak yang konvoy, kopi darat, ketemuan segala macam gitu. Jadi kalau ngomong efektivitas, tapi mungkin di sisi lain beda juga ya antara kumpul dan benar-benar duduk berdekatan sama kalau anak mobil ngobrol ya. Kalau memang nyadar ya mungkin berdirinya sekarang lebih jauh-jauhan gitu ya, mungkin mereka mulai berjarak ya Pak ya. Ya. Tapi di sisi lain juga sih Pak. Kalau ngelihat di sisi lain, kalau ngelihat misalnya yang kangen langit biru di Jakarta, kalau dulu cuma hari libur, sekarang kan setiap hari ya biru terus ya. Bener banget Pak. Kayak polusi udara itu udah mulai berkurang gitu ya Pak. Tapi saya setuju sih Pak, itu tadi soalnya kalau efektifnya itu juga nggak terlalu, karena kebetulan saya kan tinggal di daerah Binus juga, dan di daerah ini masih sangat-sangat ramai dan masih kayak seperti biasa aja gitu Pak gitu. Kebayang kita teman-teman yang masih ngekos itu apa ya, kan kalau makan mungkin nggak banyak yang masak sendiri di rumah atau di kosannya, jadi masih keluyuran cari makanan gitu ya. Bener Pak. Yang penting jaga diri, pakai masker kalau itu. Benar, yang penting jaga kebersihan, pakai masker, jaga jarak gitu. Oh iya, buat teman-teman juga yang lagi join di kita, langsung aja tanya-tanya, sekedar mengingatkan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak George, dan Pak George bisa langsung jawab pertanyaan kalian gitu. Pak, aku jadi pengen nanya juga Pak, Binus kan juga ini memiliki Binusian Care Program dalam menghadapi COVID-19 ini. Sudah berapa banyak yang terkumpul dan sudah dialokasikan apa saja, serta kemana saja Pak? Oke. Jadi di Binusian Care Program itu kita kan menghimpun dana atau sumbangan ya dari rekan-rekan Binusian. Rekan-rekan dalam arti karyawan, dosen, tapi ternyata ada juga tuh mahasiswa dan bahkan orang luar juga ada yang ikut nyumbang juga. Nah, yang apa yang sumbangan yang kita terima dari luar itu kita matching, jadi Binus juga menyumbang dengan jumlah yang sama. Jadi misalnya dari luar ada rekan yang nyumbang 100.000, Binus nyumbang juga 100.000 gitu. Didoublein gitu ya Pak ya? Didoublein, jadi efeknya 2 kali lipat gitu. Nah, total dana yang berhasil dihimpun dari luar dan juga dari Binus hingga saat ini itu sedikit di atas 1,5 miliar. Wow, sudah sampai 1,5 miliar. Wow, oke. 1.509 juta rupiah per tanggal 3 atau 4 Mei kemarin. Nah, dana itu kita gunakan untuk menyumbang rumah sakit yang butuh alat-alat yang misalnya alat pelindung diri gitu ya. Jadi kita sumbangnya nggak dalam bentuk dana, tapi kita sumbangnya langsung dalam bentuk alat-alat yang dibutuhkan. Dari dana itu kita belanjakan misalnya ada APD, masker N95, masker bedah, goggles, kacamata itu, sarung tangan, sarung sepatu. Nah, itu kita donasiin, kita kirim langsung atau dijemput oleh tim dari rumah sakit itu ke Binus. Tempat jemputnya sekarang di pool di belakang di Binus Creates di lantai dasarnya parkir, gedung parkir. Sampai sekarang, gimana? Sampai sekarang itu kalau nggak salah udah sekitar 17 rumah sakit yang disumbang
masih ada 3 lagi. Tapi kita batasin juga rumah sakit yang kita bisa bantu itu yang ada di daerah yang ada kampus BINUS-nya. Jadi untuk sementara kita masih baru bisa membantu Jabodetabek, Bandung, dan Malang karena kita punya kampus di Bandung dan Malang juga. Oke, berarti sekitaran rumah sakit yang dekat dengan BINUS ya Pak ya, dan kurang lebih ada 17-an. Dan mungkin ada teman-teman dari BINUSian yang pengen berpartisipasi dalam itu Pak BINUSian Care itu apakah masih bisa? Saya harusnya masih dibuka ya. Masih dibuka ya Pak ya? Terus ya. Oke, dan kita tadi ada beberapa pertanyaan juga yang udah masuk Pak, kita bacain kali ya. Mari kita bacain. Ada dari Arlin. Pak, selama WFH ini apakah ikut membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolah online? Gimana Pak? Kalau bantu tugas, saya spesifik bantu matematika. Oke. Bantu matematika. Kalau yang khusus saya bantu. Oke tuh, Karlin jawabannya tuh dia Pak Joris itu membantu tapi khusus matematika doang. Khusus matematika. Kalau matematika soalnya istri saya yang katakan, jadi saya bantu ya. Saling melengkapi ya Pak ya? Saling melengkapi. Ada juga tuh Pak dari Non Dewi. Nanti tanggal 2 Juni rencananya BINUS akan masuk kembali. Seperti apa rencananya Pak? Dan apakah ada split team? Betul. Oke. Jadi kan PSBB DKI ini berlaku sampai tanggal 22 Juni ya kalau nggak salah ya. Tapi kan abis itu langsung ada beberapa libur termasuk libur lebarannya juga yang memang libur tanggal merahnya untuk Idul Fitri. Jadi kembali aktif tanggal 2 Juni. Sementara kita memang siapkan bagaimana caranya untuk pelan-pelan bisa balik ke kampus. Karena jujur aja selain saya yakin mahasiswa udah kangen kampus, teman-teman di BINUS pun udah kangen. BINUSian udah pada nggak kangen Pak, bener Pak. Iya. Jadi untuk kita mulai pelan-pelan, nanti tanggal 2 Juni kerjanya split team 50-50 ya. Dan mungkin kita prioritaskan yang work from home adalah mereka yang berisiko. Yang berisiko itu seperti apa nanti akan kita rumuskan. Misalnya mereka yang punya histori, punya riwayat sakit yang tadi ya yang lebih berisiko ya, misalnya jantung, darah tinggi atau apa. Dan misalnya mungkin akses ke kantornya tidak menggunakan kendaraan pribadi, harus menggunakan kendaraan umum. Mungkin itu mereka lebih kita prioritaskan untuk kerja dari rumah gitu. Jadi nanti kita pikirkan gimana caranya split yang terbaik untuk rekan-rekan bisa masuk kerja dengan lebih aman, dengan tetap menjaga pola kerja yang aman di BINUS-nya. Oke, jadi sebisa mungkin kita mencegah penyebarannya dan juga terima kasih Pak buat para BINUSian leader yang tetap memperhatikan kesehatan para BINUSian. Terus ada juga pertanyaan yang masuk juga Pak dari Siska. Ada nggak sih Pak rencana Bapak yang sudah disiapkan jauh-jauh hari lalu batal karena COVID ini Pak? Rencana yang batal. Beli sneakers mungkin Pak? Beli sneakers. Kebetulan gara-gara ini malah jadi enak tuh. Tadinya kan rilis Air Jordan mesti ngantri-ngantri kan di depan mall kan. Iya benar banget Pak. Sekarang online ya, pesan online semua kan. Tapi ada rencana besar gitu gak sih Pak yang batal gara-gara pandemi ini? Rencana besar yang batal. Sebetulnya kemarin ada rencana short break sekaligus memperingati merayakan ulang tahun papi ayah saya pergi keluar kota. Nah karena kondisinya kayak gini itu bubar jalan deh itu. Bubar jalan ya. Nanti buat teman-teman yang pengen bertanya langsung komen, nanti kita akan sampaikan ke Pak George. Nah aku jadi pengen nanya lagi nih Pak. Kalau sudah masuk kerja lagi ke BINUS, hal apa sih yang akan pertama kali Pak George lakukan? Makan di bakmi Fata mungkin? Kita lihat ya, saya kebetulan nggak puasa, mohon maaf buat yang puasa ya. Yang buka itu kalau nggak mie Fata ayam Hainam langsung kunjungi. langsung ke basement bawah langsung cari makan ya Pak ya. Oke, kita lihat lagi ada pertanyaan mungkin dari buat Pak, tanya lagi town hall meeting nanti
ada guest star-nya nggak? Kalau meeting nanti, setahu saya tetap akan ada guest star-nya. Ditunggu ya. Tetap akan ada guest star-nya tuh, Tetap terjawab tuh. Ada lagi teman-teman yang mungkin pengen bertanya sama Pak George? Langsung saja. Tadi ada yang nanya, beneran tanggal 2 Juni. Jadi 2 Juni itu lebih ke aktivitas pendukung. Jadi office work ya, yang rekan-rekan yang ngantor di BINUS. Buat mahasiswa, kalau nggak salah, bahkan semester pendeknya pun tetap online ya. Kalau saya nggak salah. Jadi baru saat ini rencananya masih tetap masuknya itu semoga nggak ada perubahan dan semoga situasi memungkinkan itu masih di semester September nanti. Oke. Dan itu tadi ya buat teman-teman yang masih mahasiswa yang lagi nonton kita, bahwasanya itu tanggal 2 Juni itu diperuntukkan untuk rekan-rekan binusian yang office gitu ya, yang lagi office work, dan itu juga akan disiasati dengan berbagai cara Pak, tetap menjaga kesehatan para binusian gitu. Lalu ada pertanyaan lagi. Pak, ini hal-hal yang belum pernah atau jarang Pak George lakukan sebelumnya nih, tapi saat WFH ini Pak George jadi malah rutin ngelakuinnya nih. Apa tuh Pak kira-kira Pak? Yang belum pernah. Well, kalau hal yang benar-benar baru mungkin gak ada sih ya. Saya udah lama gak motret. Bapak punya kegemaran hobi foto ya Pak? Hobi foto. Dulu hobi foto, terus belakangan gara-gara ya handphone kameranya makin bagus-bagus kan, jadi makin males pegang kamera lagi. Tapi karena bukan kemarin, maksudnya selama ini anak-anak kan les tetap jalan terus ya di rumah. Jadi mereka coaching basket lewat online, kemudian les musik juga online juga. Kalau lagi beraksi di rumah ya saya boleh foto-foto tuh. Oke, ternyata banyak ya kegemaran Pak George, mengoleksi sneakers, mengoleksi jam tangan, terus juga sering motret. Waduh, Pak, ini ada pertanyaan juga Pak dari teman-teman binusian. Seperti apa pola hidup sehat versi Pak George? Gitu. Well, tadi saya udah sebutin kalau mulai olahraga lagi kan sekarang, kemudian sekarang jadi lebih rajin mengkonsumsi vitamin, suplemen vitamin gitu ya, vitamin C, vitamin D khususnya. Istirahat lebih cukup, makan lebih teratur. Kalau sekarang karena biasanya yang jadwal meeting sama saya dan rekan-rekan itu jam 12 sampai jam 1 tuh udah pasti bolong gitu. Jadi mudah-mudahan bukan cuma saya aja, tapi yang meeting bareng saya sekarang jadi benar-benar sempat makan siang gitu. Oke Pak. Lalu ada pertanyaan juga Pak dari Michael. Untuk mahasiswa sendiri bagaimana Pak? Apakah sampai akhir semester juga masuknya? Itu tadi udah saya sebutin ya. Kalau untuk mahasiswa saat ini keputusannya adalah semester ini sampai semester pendek nanti itu tetap perkuliahan dijalankan secara online. Sambil melihat situasi, keputusannya sementara adalah kuliah berbasis kampus akan mulai dijalankan September nanti. Oke. Berarti mulai perkuliahan buat teman-teman itu kemungkinan akan dijalankan September, dan tetap yang penting tetap mengikuti program yang diberikan oleh BINUS ya Pak? Ya. Ada juga pertanyaan ini dari Pak, apakah ada acara yang bisa mempererat hubungan sesama binusian seperti BINUS Malang yang ke Anggrek atau sebaliknya? Ini maksudnya secara umum atau saya jawab aja. Kalau kondisinya nggak dalam pandemi, nggak dalam lockdown seperti atau PSBB seperti sekarang ya, kita rutin tuh mengirimkan dosen dari Jakarta ke Bandung dan ke Malang. Itu untuk dosennya. Kemudian juga ada kesempatan untuk dosen-dosen yang ada di Bandung dan Malang training, baik trainingnya diberikan oleh head office dari BINUS University Jakarta maupun rekan-rekan itu diundang ke Jakarta untuk training di Jakarta. Nah, itu untuk yang rekan-rekan dosen dan tim BINUS yang di sana. Untuk mahasiswanya sendiri, sebetulnya ada kesempatan. Kalau di Jakarta kan kita kenal program 3+1 tuh ya. Jadi 3 tahun kuliah berbasis kampus
yang satu tahunnya lagi bisa memilih. magang, ya bisa milih itu. Nah, Iya. kalau teman-teman yang kuliah di daerah dan bahkan di Jakarta juga sebetulnya nantinya itu ada kesempatan namanya 2+1+1. Jadi 2 tahun kuliah berbasis kampus asalnya. Kalau yang Jakarta ya di Jakarta gitu, kalau yang Bandung ya di Bandung. 1 tahun bisa memilih track tadi yang internship atau entrepreneurship itu, track enrichment. 1 tahunnya lagi dia bisa ngambil apa ya istilahnya ya, minor, program minor itu di kampus lain. Jadi yang Jakarta ada kesempatan untuk kuliah 1 tahun di kampus Bandung atau Malang. Yang di Malang ada kesempatan kuliah 1 tahun di Bandung atau Jakarta gitu. Jadi kesempatan secara itu kita buka. Kemudian kalau dari kegiatan kemahasiswaan, mungkin yang BINUS Olimpik ya Pak ya? Yang President's Cup. Iya, President's Cup yang baru tahun lalu kemarin dilakukan ya? Di gornya Syahdan. Di Gor Syahdan. Itu kan kita undang juga tim olahraga apa ya? Basket, volley gitu, dari Bandung dan Malang. Benar. Bahkan kampus Bekasi, kampus Alam Sutra, masing-masing kampus bikin tim masing-masing kan ya? Benar banget Pak. Nah itu tadi teman-teman banyak sebenarnya yang udah dilakukan BINUS untuk menjalin koneksi antara apa ya kita bilang ya daerah setiap Malang, Bandung, Jakarta, Alam Sutra itu banyak kegiatan yang telah dilakukan gitu. Terus kita baca pertanyaan lagi dari ada ini Pak Tarigan Julia. Pak, setelah menjalani WFH ini menurut Bapak enakan atau lebih efektif WFH atau WFO? Mungkin WFO ini work from office kali ya Pak ya? Nah. Well, WFH mungkin ada plusnya ya, tapi saya yakin secara umum teman-teman rekan-rekan di BINUS akan bilang jauh lebih efektif work from office sih. Karena kalau ngomong, ya paling nggak ya misalnya fasilitas itu semua ada gitu. Kita dalam kerja kan butuh, saya nggak tahu, scan dokumen, printing, nggak semua orang kan punya alat-alat itu di rumah gitu misalnya. Kemudian kalau butuh mengakses siapapun juga gitu, kadang-kadang apa ya, ketemu muka dan ngomong langsung itu tetap lebih enak sih daripada via online. Benar. Dan juga kalau misalnya kita ngelakuin kerja di work from home ini kan kita butuh sosialisasi juga gitu ya Pak ya. Kadang kan bisa membangun vibe juga, jadi kita nggak bosan. Pasti yang lebih enaknya tuh langsung bertatapan, bersosialisasi secara langsung. Gitu. Terus ada yang komen bener banget, mendingan masuk kantor. Udah pada kangen kantor kali BINUSiannya Pak. Pak, ada pertanyaan juga Pak, Gor Alsut udah jadi belum ya Pak? Nah, itu kayaknya gornya bakalan besar banget ya Pak, gimana tuh Pak? Gor Alsut itu, bahasa sopannya apa ya? Udah siap buat gunting pita lah, udah siap buat dipakai lah, itu udah siap buat udah siap untuk operasional tuh teman-teman. Buat BINUSian, Gor yang Alsut sudah siap untuk operasional. Mungkin boleh digaris bawahi. Dari 4RI, untuk kedepannya apakah ada program enrichment lagi Pak? Program enrichment itu sebetulnya adalah apa ya, terintegrasi di kurikulumnya mahasiswa ya. Jadi nggak ada niatan untuk ditiadakan. Hanya saja memang karena kondisinya seperti pandemi seperti sekarang, itu yang memang mesti disiasati. Kalau program-program enrichment tertentu, misalnya riset, mungkin dengan mudah bisa tetap berjalan. Tapi kalau yang seperti magang atau internship misalnya, kita sebetulnya pengen banget bisa jalan. Cuma magang atau internship itu kan kita nggak sendirian ya. Kita koordinasi erat dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar. Kadang kalau si kantor itu sendiri memutuskan untuk freeze hiring, atau dalam kondisi WFH mereka lebih susah ngayomin atau membina anak magangnya, ya kita nggak bisa memaksakan juga gitu. Tapi dari sisi BINUSnya sendiri sama sekali nggak ada niatan untuk menghilangkan program yang engagement. Oke, itu teman-teman ya, udah terjawab. Belum ada yang nanya-nanya lagi nih Pak, jadi kayak baik saya yang nanya deh. Silakan. Sesuai dengan tema kita nih, ganti gaya hidup nih. Saya jadi penasaran nih, kira-kira olahraga apa yang Bapak lakukan selama WFH ini, dan olahraga apa yang nggak kesampaian untuk dilakukan? Kan udah mulai timbul nih Pak rasa kesadaran untuk olahraga nih Pak. Ya. Yang dilakukan tentu yang bisa dilakukan tanpa alat. Saya biasanya jalan sore.
jalan sore, dan jalan itu kesannya santai gitu ya, tapi kalau dijalanin 1 jam gitu keringetan juga sih. Jalan di 1 jam kemana Pak? Muter-muter kompleks. Muter-muter kompleks. Oke. Dilihatin aja gitu. Saya ada satu trayek yang saya tahu kalau saya puterin, kan saya dulu sempet 8 tahun yang lalu saya sempet hobi lari. Hobi lari? Enggak sampai seserius maraton ya, tapi 5K, 10K dapat lah. Nah, itu jadi saya tahu ada satu rute yang pas 1 kilometer gitu. Saya tinggal muterin aja itu, kalau jalan kan 1 kilometer sekitar 10 menit. Ya saya puterin itu 5 kali udah dapat 50 menit. Oke. Itu kalau jalan. Kalau jalan. Yang lainnya yang bisa dilakuin dari rumah ya kan ada dari Human Capital. Iya, cardio workout gitu ya Pak ya? Ya saya gerakin aja tuh gerakannya ngapain kan, kalau misalnya ada push up-nya, ada squat-nya, ya udah diulangin lagi gitu. Diulangin dan dilakuin nggak Pak? Tetap dilakuin ya Pak ya? Tetap dilakuin. Ini lagi bolos seminggu nih. Seminggu. Lagi bolong seminggu, oke. Nah, teman-teman Binusian leader kita aja ikutin cardio workout dari ini ya, Human Capital. Ayo dong, kita tetap jaga kesehatan juga dan ikutin program yang diberikan Binus gitu. Pak, ketika nanti, ini tadi udah ditanyain, hal pertama apa yang Pak George lakukan, kalau sudah masuk kerja lagi ke Binus, hal apa saja yang akan Pak George lakukan pertama kali? Tadi udah dijawab ya Pak ya? Mungkin lari ke basement ya. Basement, makan ayam Hainan, nasi Hainan itu. Sama Evata. Evata the best. Pak, ini sih Pak, mungkin ini kita udah masukin pertanyaan terakhir, dan mungkin juga teman-teman kayaknya udah nggak usah bertanya lagi. Harapan Bapak sih terhadap Binusian dan kedepannya gimana untuk COVID-19 ini Pak? Untuk Binusian, harapan terbesarnya tentu adalah selama pandemi ini bisa tetap beraktivitas senormal mungkin ya. Buat yang di rekan-rekan Binusian tentu bisa bekerja dengan senormal mungkin meskipun dalam kondisi work from home. Buat rekan-rekan mahasiswa yang masih kuliah tentu bisa tetap belajar atau paling nggak berusaha lah untuk belajar seefektif mungkin meskipun dalam kondisi masih belajar dari rumah. Tetap bisa mempraktikkan pola-pola hidup sehat, jaga jarak, social distancing, jangan lupa pakai masker kalau harus bepergian keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, habis terima barang, terima kiriman Gojek gitu misalnya. Iya benar. Atau ya pokoknya cuci tangan itu masih rajin banget lah. Saya berharap rekan-rekan Binusian, dosen, karyawan, guru, mahasiswa, murid dan keluarganya bisa selalu dalam keadaan sehat. Amit-amit jangan sampai kena deh, selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam kondisi pandemi ini. Tadi pertanyaan satunya Mas Yuda. Apa Pak? Tadi ada pertanyaannya selain harapan untuk mungkin kalau dari saya sih harapan dan pesannya aja sih Pak, tadi mungkin udah terjawab semua gitu. Dan juga kita dari rekan-rekan Binusian juga mendoakan agar Pak George dan keluarga tetap dalam lindungan Tuhan ya Pak ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Dan terima kasih ya Pak George sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bersama kita Binus TV di live IG kita. Mas Yuda juga semoga sehat-sehat selalu, dan buat mereka yang menjalani ibadah puasa semoga ibadahnya lancar dan tetap berpuasa dan tetap sehat juga. Sehat. Oke, amin. Satu sehat lah di masa sekarang. Yang paling penting kesehatan Pak ya. Ya. Oke Pak George, terima kasih Pak udah bergabung bersama kami Pak. Maaf mengganggu waktunya. Gitu. Sama-sama. Thank you juga nih udah dikepoin. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih. Thank you. Nah itu dia tadi teman-teman ngobrol-ngobrol sama Pak George, dan nanti juga hari Rabu kita akan ada live IG lagi dengan narasumber-narasumber yang lain. Jadi tetap pantengin live IG kita, dan terima kasih, sampai berjumpa lagi. Thank you semua.